Perkenalkan, saya Ridwan sebagai Qori. Saya Rizal Zikrina Istighfarah sebagai pensyarah. Saya Karisa Trisaptiani sebagai sari tilawah. Dan kami berasal dari Madrasah Sanawiyah Nurul Bayan Kalapanunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj dibagi menjadi dua bagian, yakni Isra dan Mi'raj, yang masing-masing diabadikan di dalam Al-Quran dan hadis. Isra merupakan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara itu, Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi dari bumi ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dan malaikat Jibril bersama-sama menyusuri langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan mengagungkan namanya dan menggambarkan kebesaran perannya, karena kekuasaan Allah melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh siapa.
siapapun selain Allah. Maka tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila, pada suatu malam, maksudnya di dalam kegelapan malam hari. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang tempatnya berada di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Muqaddas yang terletak di Yerusalem, tempat asal para nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah imam terbesar dan pemimpin yang didahulukan. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yakni tanam-tanamannya dan hasil buah-buahannya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya, yakni surat An-Najm ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua ucapan hamba-hambanya, yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan maupun yang mendustakan di antara mereka. Dan Allah maha melihat semua perbuatan mereka. Maka kelak Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang berhak mereka terima di dunia dan di akhirat. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yakni lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini dinamakan dengan Mi'raj. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia akan menghadap Tuhan yang maha mulia. Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan malaikat Jibril melangkahkan kaki menaiki buraq. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW berkata, Aku telah disediakan buraq. Aku pun duduk di belakang Jibril dan berangkatlah bersama. Ketika hendak naik, kedua kakinya diangkat ke atas, dan ketika turun, kedua tangannya yang diangkat. Sementara itu, mengenai bentuk buraq, Nabi SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW berkata, Aku diberi buraq. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bihol. Yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya. Itu Nabi Muhammad menunggangi buraq, lalu membawa Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril menembus awan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah SAW menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu beserta pengikutnya yang soleh. Di lapisan langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada langit kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Pada langit ketiga, beliau disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris
alaihi salam. Melanjutkan perjalanan ke langit kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam, dan di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan saat sudah sampai di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Langit demi langit beliau lalui hingga mencapai puncaknya, yakni Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril pun tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perintah salat olehnya sebanyak 50 rakaat. Setelah Rasulullah melakukan negosiasi kepada Allah hingga hasilnya menjadi 17 rakaat yang dilaksanakan dalam 5 waktu sehari semalam. Salat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Perintah menegakkan salat tertuang di dalam Al-Quran dan diulang berkali-kali hingga lebih dari 80 kali. Di dalam hadis juga banyak disebutkan agar setiap muslim mengerjakan salat dengan baik. Sekilas apa yang terjadi pada Nabi Muhammad seperti hal yang mustahil. Logika manusia tidak akan sanggup untuk memahaminya. Namun, jika dipahami lebih mendalam, peristiwa ini memuat pelajaran yang bermakna. Peristiwa ini melambangkan persatuan visi dan misi para rasul dan nabi dalam membimbing umat manusia menuju cahaya iman. Sementara itu, perintah salat yang diterima Rasulullah di Sidratul Muntaha menunjukkan betapa tinggi dan mulianya salat dalam Islam, sehingga dijadikan tiang agama. Bahkan di akhirat kelak, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Peristiwa ini juga menjadi ujian iman bagi umat Islam. Saat diceritakan kejadian luar biasa yang dialami Rasulullah, banyak dari kaum suku Quraisy terdahulu yang mengolok-olok Rasulullah. Bahkan umat muslim pada masa itu ada yang murtad. Maka tak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mempercayai peristiwa tersebut. Apalagi peristiwa ini mengandung sejumlah hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Sekian penjelasan dari kami tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalam.